buku Think and Grow Rich, Napoleon Hill. 13 langkah menjadi kaya. Apa yang paling Anda inginkan? Uang, ketenaran, kekuasaan, kepuasan, kepribadian, kedamaian pikiran, atau kebahagiaan. 13 langkah menjadi kaya yang dijelaskan dalam buku ini memberikan filosofi tersingkat yang bisa diandalkan tentang pencapaian seseorang yang disajikan untuk dimanfaatkan oleh orang-orang yang mencari tujuan hidup tertentu. Sebelum mulai membaca buku ini, Anda akan mendapatkan keuntungan besar jika Anda menyadari bahwa buku ini bukan bacaan menghibur. Anda takkan bisa mencerna isinya dengan benar hanya dalam seminggu atau sebulan. Setelah membaca keseluruhan buku ini, Dr. Miller Rees Hutchison, yang dikenal seantero negeri sebagai konsultan teknik dan rekan Thomas Alva Edison, berkata, "Buku ini bukan novel. Buku ini adalah buku pelajaran yang berisi pencapaian individu, disari dari pengalaman langsung ratusan orang yang paling berhasil di Amerika. Buku ini harus dipelajari, dicerna, dan direnungkan. Dalam satu malam Anda semestinya tidak membaca lebih dari satu bab. Garis bawahilah kalimat-kalimat yang paling berkesan. Nantinya Anda harus membaca ulang kalimat yang digarisbawahi itu. Pembelajar sejati tidak sekedar membaca buku ini saja, tetapi juga akan menyerap isinya dan menerapkannya. Buku ini juga seharusnya diadopsi di seluruh sekolah menengah, dan tidak ada murid yang boleh lulus tanpa lulus ujian yang memuaskan mengenai materi buku ini. Filosofi tidak akan menggantikan mata pelajaran yang diajarkan di sekolah, tapi bisa membuat seseorang mengorganisir dan menerapkan pengetahuan yang diperolehnya, lalu mengubahnya menjadi kemampuan yang bermanfaat, sehingga bisa memperoleh cukup kompensasi tanpa membuang waktu." Dr. John R. Turner, seorang dekan di College of the City of New York, setelah membaca buku ini berkata, "Contoh terbaik dari kebenaran filosofi ini adalah anak Anda sendiri, Blair, yang kisah dramatisnya telah Anda iktisarkan pada bab keinginan." Dr. Turner mengacu kepada anak si penulis yang lahir tanpa kemampuan pendengaran normal. Tidak hanya terhindar dari menjadi bisu tuli, tapi dia benar-benar mengubah cacat fisiknya menjadi aset berharga dengan menerapkan filosofi yang dijelaskan di sini. Setelah membaca cerita ini, Anda akan menyadari bahwa Anda hampir memiliki filosofi yang bisa diubah menjadi kekayaan material, atau memberi kedamaian pikiran, pemahaman, keserasian spiritual, dan dalam beberapa contoh, seperti dalam kasus anak si penulis, filosofi ini bisa membantu Anda mengatasi kekurangan fisik. Penulis menemukan melalui ratusan orang sukses yang telah dia analisis sendiri bahwa semua orang memiliki kebiasaan sesi tatap muka bertukar ide melalui apa yang biasa disebut dengan pertemuan. Ketika mereka mendapat masalah yang perlu diselesaikan, mereka duduk bersama dan berbicara dengan bebas sampai mereka menemukan rencana untuk mencapai tujuan dari kontribusi ide bersama. Anda yang membaca buku ini akan mendapatkan banyak hal dengan mempraktikkan prinsip mastermind yang dijelaskan dalam buku ini. Anda bisa melakukan hal ini seperti yang telah berhasil dilakukan orang lain dengan membentuk klub studi terdiri dari beberapa orang yang Anda inginkan, yang mudah bergaul dan cocok. Klub itu harus bertemu dalam periode waktu yang rutin dan sering, misalnya setiap minggu. Prosedurnya harus terdiri dari membaca satu bab buku di setiap pertemuan. Setelahnya, isi bab itu akan dibahas secara bebas oleh semua orang. Masing-masing anggotanya harus membuat catatan,
menuliskan semua ide-idenya sendiri yang terinspirasi dari diskusi itu. Setiap anggota harus dengan cermat membaca dan menganalisis setiap bab beberapa hari sebelum membaca dan diskusi bersama di klub. Pembacaan di klub harus dilakukan oleh seseorang yang bisa membaca dengan baik dan memahami cara memberi warna dan perasaan di setiap kalimatnya. Dengan mengikuti rencana ini, setiap pembaca akan memahami setiap halamannya. Bukan hanya ringkasan pengetahuan terbaik yang dikumpulkan dari pengalaman ratusan orang sukses, tapi lebih penting lagi, dia akan mendapatkan sumber pengetahuan baru di dalam pikirannya. Juga memperoleh pengetahuan akan nilai berharga dari orang lain yang hadir. Jika Anda menjalankan rencana ini dengan tekun, maka hampir bisa dipastikan Anda akan bisa mengungkapkan dan memanfaatkan rumus rahasia itu, seperti cara Andrew Carnegie memperoleh kekayaan besarnya yang disebutkan dalam pendahuluan dari penulis. Prakata dari penerbit. Buku ini menyampaikan pengalaman lebih dari 500 orang yang memiliki kekayaan berlimpah, yang memulai dari bawah dan tidak memiliki hal lain kecuali pikiran, ide, dan rencana yang terorganisir. Di dalam buku ini terdapat keseluruhan filosofi untuk memperoleh uang, seperti yang sudah diorganisir dari prestasi nyata orang-orang paling sukses yang dikenal warga Amerika selama 50 tahun terakhir. Buku ini menjelaskan apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Buku ini menyampaikan instruksi lengkap cara menjual kemampuan diri. Buku ini memberi suatu sistem sempurna mengenai analisis pribadi yang akan dengan segera mengungkapkan apa yang ada di antara Anda dengan uang banyak di masa lalu. Buku ini menjelaskan rumus pencapaian pribadi Andrew Carnegie yang terkenal, yang telah memperoleh ratusan juta dolar untuk dirinya sendiri dan mencetak sejumlah jutawan yang dia ajari rahasia ini. Mungkin Anda tidak membutuhkan keseluruhan isi buku ini. 500 orang yang pengalamannya dituliskan di sini juga tidak. Tapi Anda mungkin butuh satu ide, rencana, atau saran untuk mulai menuju tujuan Anda. Dimanapun dalam buku ini, Anda akan menemukan stimulus yang Anda butuhkan itu. Buku ini terinspirasi oleh Andrew Carnegie setelah dia menghasilkan jutaan dolar lalu pensiun. Buku ini ditulis oleh seorang pria, kepadanya Carnegie mengungkapkan rahasia mengejutkan mengenai kekayaannya. 500 orang kaya itu juga mengungkapkan sumber kekayaan mereka kepada orang yang sama. Buku ini berisi 13 prinsip cara menghasilkan uang, yang penting bagi setiap orang yang ingin mengumpulkan cukup uang untuk menjamin kebebasan finansial mereka. Diperkirakan bahwa riset yang dijadikan persiapan sebelum buku ini ditulis atau bisa ditulis, riset melingkupi usaha yang terus-menerus selama lebih dari 25 tahun, tidak bisa dikali lipatkan dengan biaya kurang dari 100.000 US dollar. Lagi pula pengetahuan yang terdapat di buku ini tidak akan pernah bisa dikali lipatkan bagaimanapun juga, karena lebih dari separuh lebih dari 500 orang yang menyediakan informasi tersebut telah meneruskannya kepada orang lain. Kekayaan tidak selalu bisa diukur dengan uang. Uang dan benda memang penting bagi kemerdekaan jiwa dan raga. Tapi ada orang-orang yang akan merasa kalau kekayaan terbesar hanya bisa dinilai untuk hal-hal yang bersifat pertemanan yang bertahan lama, hubungan keluarga yang harmonis, simpati dan pengertian antara rekan bisnis, serta keserasian introspeksi yang membawa kedamaian pikiran yang bisa diukur hanya dengan nilai spiritual. Semua yang membaca buku ini, yang memahami dan menerapkan filosofi ini, akan memiliki persiapan yang lebih baik untuk memikat dan menikmati tingkat kehidupan yang lebih tinggi, yang telah dan akan selalu disangkal oleh semua orang, kecuali yang telah siap menerimanya. Bersiaplah ketika Anda menerima pengaruh dari filosofi buku ini untuk mengalami perubahan hidup yang akan membantu Anda. Tidak hanya untuk menegosiasikan cara Anda melalui hidup dengan keserasian dan pemahaman, tetapi juga mempersiapkan diri Anda untuk mengumpulkan kekayaan materi yang berlimpah. Penerbit.
Kata pengantar dari penulis. Di setiap bab buku ini, saya selalu menceritakan rahasia penghasil uang yang telah menghasilkan kekayaan bagi lebih dari 500 jutawan yang sangat kaya, yang telah saya analisis dengan seksama selama bertahun-tahun. Rahasia yang menarik perhatian saya itu dibawa oleh Andrew Carnegie, lebih dari setengah abad yang lalu. Lelaki tua keturunan Skotlandia yang baik hati ini melemparkan rahasianya ke dalam pikiran saya ketika saya masih kecil. Saat itu ia sedang bersandar di kursinya. Dengan mata berbinar, ia mengamati dengan seksama apakah saya cukup cerdas untuk memahami sepenuhnya arti penting perkataannya. Setelah melihat saya menangkap idenya, ia bertanya, apakah saya bersedia menghabiskan waktu kira-kira 20 tahun bersiap diri untuk menyebarkan ke seluruh dunia kepada semua orang yang tanpa memiliki rahasia itu mungkin akan menjalani kehidupan sebagai orang yang gagal. Saya mengatakan bersedia, dan dengan bantuan dari Mr. Carnegie, saya telah menepati janji itu. Buku ini berisi rahasia itu, yang sudah diterapkan oleh ribuan orang dalam setiap aspek kehidupan. Mr. Carnegie mempunyai ide bahwa rumus ajaib itu, yang memberi harta berlimpah, harus diletakkan di dalam jangkauan orang-orang yang tidak punya waktu untuk menyelidiki bagaimana seseorang bisa menghasilkan uang. Ia juga berharap agar saya bisa menguji dan mendemonstrasikan keampuhan rumus tersebut melalui pengalaman semua orang dari setiap lapisan masyarakat. Ia yakin bahwa rumus tersebut harus diajarkan di semua sekolah dan perguruan tinggi negeri. Ia berpendapat bahwa kalau diajarkan secara semestinya, rumus itu akan merombak seluruh sistem pendidikan sehingga waktu yang harus dilewatkan di sekolah bisa berkurang hampir separuhnya. Pengalaman dengan Charles M. Schwab dan pemuda seperti Mr. Schwab meyakinkan Mr. Carnegie bahwa banyak yang diajarkan di sekolah tak terkait dengan membiayai hidup atau mengumpulkan banyak kekayaan. Dia telah mengambil keputusan ini karena dia telah mempekerjakan pemuda-pemuda yang sebagian besar tidak memiliki gelar. Tetapi dengan mengajari mereka rumus ini, dia bisa membuat mereka bertumbuh untuk memiliki kepemimpinan yang jarang ada. Lagi pula, pengajarannya menghasilkan kekayaan bagi setiap orang yang mengikuti instruksinya. Dalam bab tentang keyakinan, Anda akan membaca kisah yang mengagumkan mengenai suatu organisasi raksasa, yaitu United States Steel Corporation. Rumus ini dipahami dan dilaksanakan oleh salah seorang pemuda, yang dari kisahnya pemuda ini, Mr. Carnegie membuktikan bahwa rumus ini akan berhasil bagi semua orang yang siap menjalankannya. Penerapan rahasia satu-satunya oleh pemuda ini, Charles M. Schwab, mendatangkan kekayaan besar baginya, baik berupa uang maupun kesempatan. Secara kasarnya, penerapan rumus ini bernilai 600 juta dolar. Fakta-fakta ini yang sangat diketahui oleh hampir semua orang yang mengenal Mr. Carnegie, memberi Anda suatu ide bagus tentang apa yang bisa Anda dapat dari buku ini, yaitu membuat Anda tahu apa yang Anda inginkan. Bahkan sebelum rahasia ini dipraktikkan selama 20 tahun, rahasia ini sudah pernah diteruskan kepada lebih dari 100.000 orang. Dan mereka menggunakannya untuk keuntungan pribadi, sesuai yang diinginkan Mr. Carnegie. Ada yang memperoleh kekayaan dengan rahasia itu. Ada pula yang berhasil menggunakan untuk menciptakan keserasian di dalam rumah tangganya. Seorang pendeta menggunakannya secara efektif sehingga dia mendapatkan penghasilan lebih dari 75.000 US dollar setahun. Arthur Nash, seorang penjahit dari Cincinnati, menggunakan bisnisnya yang hampir bangkrut sebagai kelinci percobaan untuk menguji rumus itu. Bisnisnya hidup kembali dan memberi kekayaan kepada para pemiliknya. Sekarang bisnis itu telah berkembang, walaupun Mr. Nash sudah tiada. Eksperimen yang dilakukan begitu unik, sehingga surat kabar dan majalah memberinya jutaan dolar untuk mempublikasikan kisahnya. Rahasia ini diteruskan kepada Stuart Austin Weir dari Dallas, Texas. Dia sudah siap. Begitu siapnya sampai membuatnya melepaskan pekerjaannya lalu belajar hukum. Apakah dia berhasil?
kisah ini juga diceritakan. Saya memberikan rahasia ini kepada Jennings Randolph hari ketika dia lulus kuliah. Dia telah berhasil menggunakan sehingga sekarang dia menjadi anggota Kongres untuk masa jabatan ketiganya, dengan kesempatan bagus untuk tetap menggunakannya hingga membawanya ke Gedung Putih. Ketika bekerja sebagai manajer periklanan di LaSalle Extension University, yang pada saat itu baru mulai mempunyai nama, saya mendapat kehormatan untuk bertemu dengan J. Chaplin, rektor universitas tersebut, yang menggunakan rumus itu dengan begitu efektif sehingga sejak saat itu ia bisa menjadikan LaSalle sebuah sekolah lanjutan besar di Amerika Serikat. Rahasia yang saya maksudkan itu telah disebutkan tidak kurang dari 100 kali dalam buku ini. Rahasia ini tidak diberi nama, sebab sepertinya rahasia ini akan lebih berhasil kalau hanya diungkapkan dan diperlihatkan, untuk dipungut oleh mereka yang siap dan mencarinya. Itulah sebabnya Mr. Carnegie memberikan rahasia itu kepada saya secara diam-diam, tanpa memberitahu saya nama rahasia itu. Jika Anda sudah siap untuk menggunakannya, Anda akan mengenali rahasia ini setidaknya sekali di setiap bab. Saya sebenarnya ingin sekali mendapatkan kehormatan untuk memberitahu Anda bagaimana Anda tahu kalau Anda telah siap. Tetapi hal ini akan menyebabkan keuntungan yang akan Anda dapat jauh berkurang ketimbang kalau Anda menemukannya dengan cara Anda sendiri. Ketika buku ini ditulis, anak saya yang telah menyelesaikan tahun terakhirnya di perguruan tinggi mengambil manuskrip bab 2 lalu membacanya. Dia menemukan rahasia itu untuk dirinya sendiri. Dia menggunakan informasi itu dengan begitu efektif sehingga bisa langsung mendapat posisi penting dan dengan gaji awal yang lebih besar ketimbang rata-rata orang lain. Cerita ini telah dibahas dengan singkat di bab 2. Ketika Anda membacanya, mungkin Anda akan menghilangkan perasaan apapun yang Anda rasakan di awal membaca buku ini, bahwa buku ini menjadikan terlalu banyak. Jika Anda juga pernah putus asa, jika Anda punya kesulitan yang harus diatasi dengan susah payah, jika Anda sudah berusaha dan gagal, jika Anda terhalang oleh penyakit atau kekurangan fisik, kisah tentang penemuan anak saya dan penerapan rumus Carnegie mungkin terbukti menjadi oase yang Anda cari di tengah gurun putus harapan. Rahasia ini banyak digunakan oleh Presiden Woodrow Wilson selama Perang Dunia. Rahasia ini disampaikan kepada setiap prajurit yang akan bertempur dalam perang itu, diselipkan dengan hati-hati dalam latihan yang diberikan sebelum mereka maju garis depan. Presiden Wilson juga mengatakan kepada saya bahwa rahasia itu merupakan faktor yang kuat dalam mengumpulkan dana yang diperlukan untuk perang. Lebih dari 20 tahun yang lalu, Juan Manuel L. Quezon, mantan residen komisioner dari Kepulauan Filipina, terinspirasi oleh rahasia ini untuk memperoleh kemerdekaan bagi penduduknya. Dia telah mendapatkan kemerdekaan untuk Filipina dan menjadi presiden pertama di negara yang merdeka itu. Satu hal istimewa mengenai rahasia ini adalah bahwa orang-orang yang pernah mendapatkan dan menggunakannya menyadari bahwa mereka melangkah menuju kesuksesan, dan hanya dengan sedikit usaha, mereka tidak pernah lagi gagal. Kalau Anda meragukan hal ini, pelajarilah nama-nama orang yang telah menerapkannya. Dimanapun nama mereka disebutkan, pelajarilah hal-hal mengenai mereka, lalu yakinlah. Tidak ada satu hal pun yang bisa Anda dapatkan tanpa pengorbanan. Rahasia yang saya maksud ini juga tidak bisa dimiliki dengan gratis, walaupun harganya jauh lebih rendah daripada nilainya. Rahasia itu tidak bisa dimiliki dengan harga berapapun oleh mereka yang tidak sungguh-sungguh berusaha mencarinya. Rahasia itu tidak bisa diberikan dengan cuma-cuma, tidak bisa dibeli dengan uang, karena rahasia itu terdiri dari dua bagian. Satu bagiannya sudah dimiliki oleh mereka yang siap menerimanya. Rahasia ini sama bermanfaatnya bagi semua orang yang siap menggunakannya. Pendidikan tidak ada hubungannya dengan rahasia ini. Lama sebelum saya lahir,
Rahasia itu sudah menjadi milik Thomas Alva Edison. Dan ia menggunakan dengan sedemikian rupa sehingga ia menjadi penemu yang paling terkemuka di dunia. Walaupun dia hanya pernah bersekolah selama 3 bulan saja. Rahasia ini diteruskan kepada rekan bisnis Mr. Edison. Dia menggunakan begitu efektif, walaupun ketika itu dia hanya berpenghasilan 12.000 US dollar setahun. Dia kemudian bisa mengumpulkan kekayaan besar dan mengundurkan diri dari bisnisnya ketika masih muda. Anda akan menemukan kisahnya pada awal bab pertama. Kisahnya akan meyakinkan Anda bahwa harta kekayaan tidak berada di luar jangkauan Anda. Bahkan Anda masih bisa menjadi sosok yang Anda idam-idamkan. Bahwa uang, popularitas, penghargaan, dan kebahagiaan bisa dimiliki oleh semua orang yang siap dan bertekad memiliki semua anugerah ini. Bagaimana saya mengetahui semua ini? Anda pasti akan mendapatkan jawabannya sebelum menyelesaikan buku ini. Mungkin Anda akan menemukannya pada bab pertama atau pada halaman terakhir. Ketika saya sedang melakukan tugas penelitian selama 20 tahun yang saya jalani atas perintah Mr. Carnegie, saya menganalisis ratusan orang terkenal. Banyak diantaranya mengakui bahwa mereka telah mengumpulkan banyak kekayaan melalui bantuan rahasia Carnegie. Di antara orang-orang tersebut adalah Henry Ford, William Wrigley Jr., John Wanamaker, James J. Hill, George S. Parker, E. M. Statler, Henry L. Doherty, Cyrus H. K. Curtis, George Eastman, Charles M. Schwab, Harris F. Williams, Dr. Frank Gunsaulus, Daniel Willard, King Gillette, Ralph A. Weeks, Judge Daniel T. Wright, John D. Rockefeller, Thomas Alva Edison, Frank A. Vanderlip, F. W. Woolworth, Cole Robert A. Dollar, Edward A. Phelan, Edwin C. Barnes, Hon Jennings Randolph, Arthur Nash, Theodore Roosevelt, John W. Davis, Albert Hubbard, Wilbur Wright, William Jennings Bryan, Dr. David Starr Jordan, J. Ogden Armour, Arthur Brisbane, Woodrow Wilson, W. M. Howard Taft, Luther Burbank, Edward W. Bok, Frank A. Munsey, Albert H. Gary, Dr. Alexander Graham Bell, John H. Patterson, Julius Rosenwald, Stuart Austin Weir, Dr. Frank Crane, George M. Alexander, J. G. Chaplin, Clarence Darrow. Nama-nama ini hanya mewakili sebagian kecil dari ratusan orang terkenal Amerika yang pencapaiannya secara finansial maupun yang lainnya membuktikan bahwa orang-orang yang telah memahami dan menerapkan rahasia Carnegie mencapai status yang tinggi dalam kehidupan. Saya belum pernah mengenal seseorang yang diilhami untuk menggunakan rumus tersebut yang tidak mencapai prestasi tinggi dalam bidang yang dipilihnya. Sepengetahuan saya, tidak ada orang yang terinspirasi untuk menggunakan rahasia itu, tetapi tidak mencapai kesuksesan besar dalam bidangnya. Juga tidak ada orang yang mendapatkan kehormatan atau mengumpulkan kekayaan atas usaha apapun tanpa memiliki rahasia itu. Dari dua kenyataan ini, saya menarik kesimpulan bahwa rahasia itu lebih penting sebagai bagian pengetahuan yang penting bagi tekad diri, ketimbang apapun yang kita terima sebagai apa yang kita kenal dengan pendidikan. Lagi pula, apa itu pendidikan? Hal ini sudah dijawab secara terperinci. Jika terkait dengan pendidikan di sekolah, banyak orang sukses ini hanya sedikit mengenyamnya. John Wanamaker pernah memberitahu saya betapa rendah pendidikannya. Dia mendapatkan pendidikan sama sedikitnya seperti air yang dibutuhkan lokomotif modern, dengan menyekopnya sembari berjalan.
Henry Ford tidak pernah lulus sekolah menengah, apalagi perguruan tinggi. Saya tidak berusaha meminimalisir nilai pendidikan sekolah, tetapi saya mencoba menunjukkan keyakinan tulus saya bahwa orang-orang yang ahli dan menerapkan rahasia ini akan mencapai tingkat yang tinggi, mengumpulkan kekayaan, dan sukses dalam kehidupan sesuai persepsi masing-masing, walau pendidikan sekolah mereka rendah. Di suatu halaman manapun, pada saat Anda membaca buku ini, rahasia yang saya sampaikan akan melompat dari halaman buku dan berdiri dengan gagah di hadapan Anda, jika Anda siap. Setelah rahasia itu muncul, Anda akan mengenalinya. Entah Anda menerima pertanda itu pada bab pertama atau terakhir. Berhentilah sejenak ketika rahasia itu muncul, dan merenunglah, karena saat itu akan menandai titik balik paling penting dalam kehidupan Anda. Kita beralih ke bab 1 tentang kisah teman baik saya yang sangat dikenal karena bisa membaca tanda-tanda mistis dan yang pencapaian bisnisnya cukup menjadi bukti yang membuatnya merenung. Ketika Anda membaca kisah ini dan kisah lainnya, ingatlah bahwa mereka berhadapan dengan masalah kehidupan yang besar, sama seperti yang dialami oleh semua orang. Masalah yang muncul mulai dari usaha untuk membiayai kehidupan, untuk menemukan harapan, keberanian, kepuasan, dan kedamaian pikiran, untuk mengumpulkan kekayaan dan menikmati kebebasan jiwa dan raga. Ingat juga, ketika Anda membaca buku ini, yang Anda baca adalah fakta, bukan fiksi. Tujuannya untuk menyampaikan sebuah kebenaran semesta. Dan melalui kebenaran ini, semua orang yang siap tidak hanya akan mengetahui apa yang harus dilakukan, tetapi juga bagaimana cara melakukannya. Mereka juga akan menerima stimulus yang diperlukan untuk memulai. Sebagai kata-kata persiapan terakhir, sebelum Anda mulai membaca bab pertama, perkenankanlah saya menyampaikan satu saran singkat yang mungkin bisa memberi Anda sebuah gambaran untuk mengenali rahasia Carnegie. Inilah saran saya. Semua prestasi, semua kekayaan yang diperoleh bermula dari satu ide. Kalau Anda sudah siap untuk menerima rahasia ini, Anda sudah memiliki separuhnya. Dengan demikian, Anda akan segera mengenali separuh lainnya pada saat rahasia itu sampai ke pikiran Anda. Penulis.